Indonesia itu energy dependent, bukan energy independent. Nah, tetapi apa yang bisa menjadi fokus di Indonesia? Ada dua, yaitu ketahanan energi dan kedaulatan energi. Menuju energi baru terbarukan, Mr. Hangga. Hello, mature people. Welcome to our podcast, Speak Out Episode 1. How are you today? I hope you're pretty good today because it is our new podcast managed by SP Up SC. Honestly, I'm very excited for this event and I hope you're feeling too. And oh yeah, my name is Ferdian Syarahman. And actually, I'm not alone here because I'm with my special partner today. Who is he? Let me ask him. Chai, Yep, I'm here, Ferdi. Hello, everyone. Does my voice sound clear? it's very clear, Chai. I think you have good spirits for today. Yeah, Okay, Chai. absolutely. Okay, anyway, maybe most our viewers still confused about what Speak Out is. It is just a podcast, actually, or what? And to reduce the viewers' misunderstanding, could you tell them what Speak Out is, Chai? Yeah, for sure. So, Speak Out is an interactive podcast that is managed by SP Universitas Pertamina Student Chapter. And here we are going to discuss about particular topic through the presentation and analysis of in-depth data. Therefore, it can be a piece of factual and comprehensive information. Sounds interesting, right, Ferdi? It's true, Chai. Okay, in the podcast, we not only provide the conversation with speaker, but also will provide the comprehensive discussion. And after that, we hope that our viewers can get insight, validation, information that they got before, and also they can share the information without a doubt, aligned with the name our podcast, Speak Out. Okay, anyway, Chai, we have been talking too much. Today we would like to talk about one of everyone needs that is very important for our life. Yeah, it is about the energy. Because of that, first I would like to ask our speaker today. He is graduated from New York University with major energy and environmental policy and got his master's degree at 2017. And not only that, he also the co-founder and advisor at Indonesia Energy and Environmental Institute, and now he is a Secretary General of Mata Garuda, who is passionate, especially in renewable energy. I hope you will get us to analyze what actually happened in our world, especially in our energy needs. And without further ado, let me ask him, Mr. Satyahanga. Hello, Mr. Satyahanga, how are you today? Hello, Hello, Mr. good morning, Satya. Ferdiansha. Good morning, Chai. Morning, Mr. Satya. I've been doing great. How are you? I'm good. Thank you for asking. How about you? I'm good. I'm good too. Not Thank too you, Mr. bad Satya. myself, but since it's a work day, I'm pretty busy and hectic with a lot of work on the side. But I'm very happy and looking forward to being able to discuss with the two of you about the future of new and renewable energy in Indonesia. Particularly we discuss about Indonesia's energy mix in 2025. Wow, sound interesting, Mr. Hanga. Okay, first I would like to say thank you to joining us today. And are you excited for the discussion today? Absolutely. I'm more than excited. Okay, Mr. Hanga, I feel same. Therefore, let's start our podcast. Sure. Okay, today we would like to talk about the interesting topic that is the renewable energy for Indonesia's energy mix 2025, which focuses in environmental and production technology aspect. And I think this topic will be interesting for our viewers, especially those who have interest in energy sector. And because the information that I've got, the future of renewable energy development in Indonesia will be massive, especially for the hydropower and geothermal. Then for geothermal,
And geothermal will become the one of the largest renewable energies in Indonesia. And that's why I'm feeling interested to join the discussion right now. How about you, Chai? Yep, I agree with you, Ferdi. But maybe Mr. Hanga, sorry, do you have another opinion about that? And why do our viewers need to know about the topic? Yeah, I think Indonesia is now in a transition phase where, as a country, we are still heavily reliant, on fossil fuels. And if you look at fossil fuels as a whole, it still dominates our economy. So it can be said that Indonesia is still a fossil fuel economy. However, compared to 20 to 30 years ago, fossil fuels are actually now seen as a prime mover economy. For example, a reduction in the price of gas, and is no longer a revenue generator. However, more than 90%, right, is still heavily reliant on a fossil fuel, right, as our primary source of energy. Now, with regards to our commitments, both internationally as well as nationally, with the ratification of the Paris Agreement in 2016, and it has actually become law number 16 of 2016, which has been approved by both the legislative and executive branch of the Indonesian government, where we are committed in reducing greenhouse gas emissions by 29% by 2030 and 41% with international assistance, and seeing that the energy sector contributes to a lot of the greenhouse gas emissions that gets emitted into our atmosphere. I think Indonesia is now, focusing on how we can transition from being an economy that is heavily reliant on fossil fuels to becoming more of a cleaner economy, as well as an economy that can increase, right, the use as well as the uptake of new and renewable energies. And I think that in today's topic, particularly what we will be discussing today, is of vital importance, not only to students at the Pertamina University, but also society in general. I think it's crucial for people from all aspects, from all walks of life, to understand the importance of shifting to new and renewable energy. So I'm definitely very happy to be able to be invited to speak in today's webinar. And of course, I would like to say thank you to Pertamina University, particularly to my friends here that are in attendance today, and to the Department of Educational and Training Society of Petroleum Engineers, Pertamina University. In attendance, we have the president of SPE UP SC, there's Giovanni, as well as our project manager of episode 1, Ferdiansyah, of course, yourself, and also Chai. I'm delighted, and it's my pleasure to be able to be invited and to be able to speak in today's forum. Okay, Mr. Hanga and Chai. Honestly, I can wait for this discussion today, so I can get start right now. But before that, we would like to remind to all of you to don't forget to subscribe our YouTube channel in SPE UP SC and turn on the notification button. Therefore, you don't miss the interesting video by SPE UP SC. Okay, Mr. Hanga. For information that the discussion will conduct in bahasa, jadi teman-teman sekalian bisa menikmati diskusi ini menggunakan bahasa Indonesia. Okay, I will ask the first question. Saya mendapatkan informasi dari Center of Climate and Energy Solution. 11% dari energi konsumsi yang dikonsumsi di United States itu adalah renewable energy pada tahun 2018, dan demand-nya pun akan naik sekitar 1,8% setiap tahunnya. Terlebih, tidak hanya itu, from British Columbia, mereka bilang bahwa mereka akan memperluas pembangunan dari energi fossil medium dan juga beberapa program lainnya to support the transition to zero emission fuel. Dan mereka juga support untuk penggunaan energi elektrik dan juga hidrogen. Tidak hanya di benua Eropa dan Amerika, ini juga terjadi di Asia, khususnya di Asia Tenggara pada tahun 2000 hingga tahun 2017. Pertumbuhan renewable energy di Southeast ini sangatlah pesat, especially buat Vietnam, that mereka mendapatkan harga tertinggi hingga 90 ton watt hours, which was dominated by hydropower. Dan saya mau menyebutkan hal ini sebagai trend of renewable energy in the world, I think. And
berdasarkan apa yang telah terjadi di dunia sekarang, saya memiliki suatu pertanyaan untuk Mas Angga. Why does Indonesia need to transition energy from the fossil energy to the renewable energy? Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya, Mas Ferdiansyah. Jadi kalau kita lihat ya, negara-negara di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja, itu memang kita ingin bertransisi yang sebelumnya kita menggunakan bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan. Karena kalau kita lihat ya, memang energi baru terbarukan itu menjadi merupakan sebuah energi yang berkelanjutan, yang sustainable, dan juga ramah lingkungan. Kalau kita lihat ya, terutama di Indonesia, dampak lingkungan dan juga risiko perubahan iklim ya dari energi fosil itu sangat besar. Kalau kita lihat total kerugian akibat emisi minyak bumi itu sekitar 27 miliar rupiah. Kerugian akibat emisi dari batu bara itu sekitar 238 miliar rupiah. Sedangkan adanya juga penurunan kualitas air senilai 4,05 triliun rupiah per tahun dan juga penurunan kualitas tanah senilai 385 miliar per tahun. Dan kalau kita lihat ya, memang ada beberapa sektor yang berkontribusi terhadap kenaikan emisi gas rumah kaca. Ya, jadi bukan hanya sektor energi. Kalau kita lihat ya, sektor energi itu merupakan sektor yang memproduksi emisi gas rumah kaca kedua terbesar ya, setelah kehutanan dan lahan dengan rata-rata kontribusi per tahunnya itu sebesar 33% dari total emisi gas rumah kaca nasional. Dan kalau kita lihat datanya ya, semenjak tahun 2000, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari sektor energi itu rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 1,1% per tahun. Nah, oleh karena itu, Indonesia ya memiliki komitmen. Ya, dan komitmen ini itu diterapkan secara nasional supaya kita bisa memenuhi komitmen global kita, ya, yaitu namanya Kesepakatan Paris atau Persetujuan Paris, Paris Agreement. Ya, itu menjadi bagian dari komitmen sektor energi kita. Lah, komitmennya itu apa sih? Nah, di Indonesia, ya, terutama Indonesia ya, saya tidak berbicara mengenai seluruh dunia, hanya Indonesia saja. Indonesia itu memiliki target untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 314 sampai dengan 398 juta ton CO2 pada tahun 2030. Dan kalau kita lihat ya, di dalam kebijakan energi nasional kita, PP 79 tahun 2014, dan juga Perpres nomor 22 tahun 2017 tentang RUAN, yaitu untuk meningkatkan target energi baru terbarukan ke 23%, ya, pada tahun 2025. Ya. Dan juga kita memiliki target untuk achieve 17% energy efficiency dari business as usual energi final. Nah, yang menjadi komitmen nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement, yaitu untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan apa? Nationally Determined Contribution pada tahun 2030. Nah, tahun 2030 itu hanya 9 tahun dari sekarang. Komitmen kita itu untuk menurunkan yang namanya emisi gas rumah kaca ya sebesar 29% dari business as usual, dan itu kemampuan kita sendiri. Tetapi apabila kita mendapatkan bantuan internasional dari segi pendanaan, ya dari segi funding, itu kita bisa meningkatkan dari 29%, kita meningkatkan sebesar 12% ya, sampai dengan 41% dari business as usual. Itu dengan bantuan internasional. Itu menjadi komitmen sektor energi dan komitmen nasional di negara kita. Nah, kenapa kok kita ingin mencapai target-target ini? Nah, dikarenakan di seluruh dunia, negara-negara lain itu mereka memiliki komitmen-komitmen juga, tetapi komitmennya berbeda-beda. Dari segi presentase, dari segi target itu berbeda-beda. Tetapi sebenarnya targetnya itu apa sih? Target dari Paris Agreement itu untuk menjaga kenaikan temperatur global untuk tidak melebihi 2 derajat Celcius dan mengupayakan menjadi 1,5 derajat Celcius. Ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya sebagai tindakan mitigasi. Ya, salah satunya yaitu pengalihan anggaran subsidi bahan bakar ke kegiatan-kegiatan yang lebih produktif seperti infrastruktur. 23% energi terbarukan dari total campuran energi primer nasional pada tahun 2025 dan meningkatkan itu ke 31% pada tahun 2050. Dan juga memanfaatkan menggunakan limbah-limbah kita waste dan mentransformasi itu untuk menjadi apa? Energi. Yaitu namanya waste to energy. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya, potensial dari energi baru terbarukan itu sangat besar.
Walaupun memang kapasitas yang terpasang dari energi baru terbarukan itu masih sangat minim gitu dibandingkan kapasitas kita, ya total potensial kita. Ya kalau kita memperbandingkan kapasitas dengan potensial, kapasitas itu masih sangat kecil. Dan seperti yang saya tadi sampaikan ya pada waktu pembukaan, nah memang kalau kita berbicara mengenai Indonesia itu mayoritas masih menggunakan bahan bakar fosil karena itu memang menjadi tulang punggung perekonomian kita. Jadi ekonomi kita itu masih sangat tergantung dengan bahan bakar fosil. Kita adalah negara ya yang berbasis bahan bakar fosil, tetapi bahan bakar fosil 20 sampai dengan 30 tahun yang lalu dengan bahan bakar fosil sekarang itu beda. Kenapa? Karena bahan bakar fosil dulu itu dilihat sebagai penghasil pendapatan negara. APBN kita itu banyak sekali didapatkan dari apa? Dari sektor migas. Nah, tetapi dikarenakan bahan bakar fosil adalah non-renewable energy, apabila kita tidak menemukan cadangan-cadangan yang baru, kita tidak menggunakan teknologi-teknologi yang baru, otomatis kan reserve-nya itu akan turun. Nah, kalau kita lihat Indonesia itu sudah menjadi net importer minyak semenjak tahun 2004. Ya, jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai kemandirian energi, yaitu kemampuan negara dan bangsa untuk memanfaatkan keanekaragaman energi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Kalau kita berbicara mengenai energi, Indonesia itu energy dependent, bukan energy independence. Ya, kita tidak bisa mencapai namanya kemandirian energi. Kenapa? Karena memang sejak tahun 2004 sampai sekarang kita menjadi net importer minyak, walaupun kita masih ada cadangan gas, ya kita masih surplus, kita juga ada energi batu baru kan yang kita bisa manfaatkan di dalam negara kita, dan tentunya kita juga masih memproduksi minyak, tetapi kita masih butuh mengimpor minyak. Otomatis kita menjadi energy dependent country. Nah, tetapi apa yang bisa menjadi fokus di Indonesia? Ada dua, yaitu ketahanan energi dan kedaulatan energi. Kalau kita berbicara mengenai ketahanan energi, itu adalah ketersediaan, ya, availability dengan indikator sumber pasokan, kemampuan untuk membeli, affordability, yakni daya beli yang dikorelasikan dengan pendapatan nasional per kapita, dan juga adanya accessibility bagi pengguna energi untuk menggerakkan kehidupan dan roda ekonomi, serta bertahan untuk jangka panjang, yaitu sustainability, sesuatu yang berkelanjutan. Nah, itu yang bisa kita capai, ya, dan kita telah mencapai itu setiap tahunnya. Tentunya setiap kebutuhan energi domestik itu dipenuhi, baik itu oleh impor, ya, maupun oleh energi yang kita produksi secara domestik. Dan satu lagi yaitu energy sovereignty, kedaulatan energi, yaitu hak kita ya sebagai negara dan bangsa untuk secara mandiri menentukan kebijakan pengelolaan energi untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi. Jadi perlu diingat ya, apabila kita berbicara mengenai sektor energi dunia, baik itu mau Amerika Serikat, mau Indonesia, mau negara-negara di Asia Tenggara, di Asia, di Eropa, dimanapun kita berada, pemerintah itu pasti akan fokus dengan tiga hal kalau berbicara mengenai sektor energi, yaitu ketahanan energi, energy security, kemandirian energi, energy independence, dan juga kedaulatan energy sovereignty. Di Indonesia kita hanya bisa mencapai 2 dari 3, yaitu ketahanan energi dan juga kedaulatan energi. Tetapi untuk kemandirian energi itu masih agak sulit, gitu, karena apapun juga kita sudah menjadi net importer minyak dan kita memang kekurangan minyak, gitu. Jadi perlu diingat kita bisa mencapai energy sovereignty, ya, dan juga energy security. Tetapi kalau untuk energy independence itu masih belum bisa, ya, dikarenakan memang kita masih mengimpor ya bahan bakar fosil dari luar negeri. Tetapi secara keseluruhan ya dari seluruh dunia itu kita melihat ada yang namanya transisi ke energi baru terbarukan. Ya, kalau kita lihat memang dari tahun 1850 sampai dengan tahun 2050, ya setelah lebih dari 1 century of rapid growth, kita lihat global primary energy demand itu akan plateau pada tahun 2030. Yang dulu ya dari tahun 1850 sampai dengan 1900 itu kita melihat ada industrialisasi di ekonomi bagian barat di mana energi itu mayoritas berasal dari biomasa. Setelah itu dari tahun 1900 sampai dengan 1950 ya, itu kita melihat ada ekspansi ya, local dan juga global transport. Fueled by apa? Batu bara dan juga minyak. Dari tahun 1950 sampai dengan 2000 ada peningkatan di standar kehidupan negara-negara bagian barat. Dan dari tahun 2000 sampai dengan 2016 ada namanya industrialisasi di Cina. Makanya dulu kan kita sering baca berita, oh Cina
pertumbuhan ekonominya double digit dan lain-lain. Itu memang mereka mengalami industrialisasi yang sangat rapid. Tetapi trennya dari tahun 2016 sampai dengan 2050 yaitu apa? Peningkatan penggunaan energi baru terbarukan. Yang kalau kita lihat ya dari data-data dari tahun 2016 sampai dengan 2020 itu akan meningkat sebesar 14% dari 571 million terajoules menjadi 650 million terajoules. Dan kalau kita lihat batu bara dan minyak bumi itu permintaannya itu akan mencapai puncaknya dalam 15 tahun ke depan. Lah sedangkan yang menjadi energi masa depan baik untuk Indonesia maupun negara-negara di seluruh dunia itu namanya energi baru terbarukan ya, termasuk panas bumi dan juga gas. Jadi gas itu dilihat sebagai transisi energi. Gas itu dilihat sebagai energi bersih yang bisa membantu Indonesia untuk transisi dari namanya bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan. Lah tentunya dikarenakan kita adalah negara yang sangat bergantung dengan bahan bakar fosil, kita tidak bisa dalam hitungan hari, minggu, bulan, bahkan dalam beberapa tahun bisa langsung beralih dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan. Kita butuh puluhan tahun dan itu butuh waktu ya yang tidak singkat. Oleh karena itu perlu ada energi di tengah-tengah antara bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan. Gas itu klasifikasinya bahan bakar fosil, tetapi kalau kita lihat gas ya, gas itu adalah sumber energi fosil yang paling bersih dibandingkan batu bara dan juga minyak bumi. Bahkan kalau kita lihat ya dari karbon dioksida ya yang dikeluarkan ya oleh gas itu 50% dari batu bara. Makanya gas itu dilihat sebagai clean fossil fuel. Kita lihat secara global nih, global primary energy demand per fuel, million terajoules. Batu bara itu sudah mencapai puncaknya pada tahun 2019. Sedangkan minyak bumi itu akan mencapai puncaknya pada tahun 2033. Kita lihat share ya. Di dalam tahun 2035 sampai dengan tahun 2050, kalau kita lihat gas itu akan stabil di angka kisaran 22 sampai dengan 23%. Sedangkan energi baru terbarukan itu akan meningkat dari 25% ke 34%. Minyak bumi akan turun dari 32% ke 25%. Sedangkan batu bara itu akan turun dari 20% sampai dengan 14%. Jadi kita melihat ini ada transisi energi yang dialami tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, karena ini menjadi komitmen nasional dan juga komitmen global kita. Paris Agreement itu sudah diratifikasi oleh banyak sekali negara di seluruh dunia, dan itu sudah diratifikasi tahun 2015, tahun 2016. Kalau kita lihat ya, power supply setelah tahun 2035, ya energi baru terbarukan itu akan account lebih dari 50%. Jadi share of renewables, kita lihat di tahun 2035, itu lebih dari 51%, sedangkan 2050 itu ada di 73%. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dampak dari lingkungan dan juga risiko perubahan iklim dari energi fosil, kita melihat dari Paris Agreement dan juga komitmen sektor energi, kita melihat target NDC dari Indonesia, kita melihat realisasi dan juga target rencana umum energi nasional RUN kita memang mengarah ke energi baru terbarukan. Dan bahkan di dalam kebijakan energi nasional ya, mungkin tadi saya juga belum membahas secara detail ya. Kalau kita melihat PP 79 tahun 2014, itu kan ada beberapa poin ya. Ada 5 poin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dari UP dan juga masyarakat luas ya, secara umum, yaitu yang pertama, targetnya itu untuk memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, meminimalkan penggunaan minyak bumi, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru. Walaupun kita memang masih menggunakan batu bara sebagai andalan pasokan energi nasional, karena kita juga sekarang mengalami surplus kan dari PLN, dan memang itu menjadi salah satu sumber energi yang masih murah, dan juga menggunakan nuklir sebagai pilihan terakhir. Tetapi perlu diingat, kebijakan energi nasional kita tuh umurnya sudah berapa tahun? 2014, 2021, udah 7 tahun. Udah lebih dari 5 tahun. Oleh karena itu, sekarang ya di dalam administrasi DEN, Dewan Energi Nasional, para anggota DEN itu sekarang sedang mengkaji dan juga sedang mereview dan akan menetapkan kebijakan energi nasional yang baru ya, yang dalam waktu dekat ini kita berharap itu akan disahkan, karena itu akan menjadi payung hukum sektor energi di seluruh Indonesia. Ya baik itu mau dari sektor swasta, mau dari pemerintahan, mau dari BUMN, itu kita harus mengarah kepada apa yang namanya kebijakan energi nasional. Jadi kalau tadi pertanyaannya, kita melihat Amerika Serikat, melihat Indonesia, semua negara di seluruh dunia yang telah meratifikasi persetujuan Paris memang mengarah ke sana. Namun, target-targetnya itu berbeda-beda. Dan realisasinya berbeda-beda. Ada yang lebih maju dibandingkan negara-negara lain,
ada juga yang masih agak di belakang nih. Lah, tetapi kita berharap Indonesia itu bisa mencapai target-targetnya karena ini menjadi komitmen kita secara nasional dan juga menjadi komitmen kita secara internasional. Kita ingin memberikan contoh kepada negara-negara di Asia Tenggara, di Asia, di Eropa, Amerika, bahwa Indonesia itu bisa mencapai target-targetnya dan kita bisa menjadi contoh baik itu secara regional ya di Asia Tenggara maupun secara internasional. Jadi saya berharap Indonesia itu bisa mengarah ke sana dan bisa mencapai visi misinya dan juga target-target terutama di sektor energi. Oke, baik Mas Angga. Sangat menarik sekali pembahasan sekarang. Saya beberapa mengutip terkait tentang ketahanan energi, kemandirian energi, dan juga kedaulatan energi. Menurut saya ini menjadi 3 poin penting ya dalam kehidupan kita gitu. Tapi berarti kalau bisa saya simpulkan bahwa transisi dari fossil fuel menuju renewable energy itu berarti sebenarnya tidak dipaksa oleh pemerintah ya, malah ini akan jadi keuntungan gitu ya bagi Indonesia. Karena kalau misalnya kita forecasting ke depan bahwa kebutuhan renewable energy di Indonesia itu akan meningkat ya, meskipun mungkin sekarang tidak terlihat secara masif, tapi mungkin ke depan akan lebih masif pembangunannya dibanding sekarang berarti ya Mas ya. Jadi seperti ini. Apa yang saya tadi sampaikan ya mengenai forecast peningkatan energi baru terbarukan itu kalau kita berbicara seluruh dunia secara global, bukan di Indonesia saja gitu. Tetapi di Indonesia kita berharap ke depannya kita bisa meningkatkan porsi energi baru terbarukan kita. Nah, kalau kita melihat ya forecast energi baru terbarukan di Indonesia itu memang kita mengalami yang namanya peningkatan energi baru terbarukan. Porsi EBT dalam bauran energi nasional kalau kita lihat ya itu tahun 2008 itu ada di 4,37%. Dan itu meningkat secara eksponensial ke 9,15% pada tahun berapa? Pada akhir tahun 2019. Dan kita berharap ke depannya forecast-nya itu akan terus meningkat supaya kita bisa apa? Kita bisa mencapai target-target kita seperti apa? Seperti target 23% ya pada tahun 2025 dan juga target 31% pada tahun 2050. Lalu otomatis dengan adanya peningkatan penggunaan energi baru terbarukan itu akan mengurangi emisi karbon dioksida, emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan oleh sektor energi. Dan secara keseluruhan itu akan membantu kita untuk bisa mencapai target-target kita yang ada di dalam kesepakatan Paris ya, Paris Agreement gitu. Jadi dan kalau kita lihat ya di dalam realisasi target kita itu kita alhamdulillah dalam beberapa tahun kebelakang kita sudah melampaui target kita untuk menurunkan yang namanya emisi karbon dioksida ya, dan itu memang tahun 2019 dan juga tahun 2020 kita sudah melampaui itu ya. Tahun 2019 target kita 51 juta ton CO2, realisasi kita berapa? 54,8. Kita udah melampaui target kita. Sedangkan 2020 ya itu target kita 58, realisasi kita berapa? 64,4 juta ton CO2. Jadi kita berharap 2021 dan kedepannya kita akan terus meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan dan melampaui target-target CO2 kita supaya kita bisa mencapai target-target kita terutama untuk NDC target yaitu tahun 2030 kan seperti yang saya tadi sudah sampaikan. Jadi secara global kita melihat ada tren peningkatan energi baru terbarukan. Di Indonesia kita berharap hal yang sama karena trennya di Indonesia baik itu dari 2028 sampai dengan 2021 ini itu kita melihat kita mengalami kenaikan ya yang cukup besar gitu. Jadi kita berharap ya ke depannya itu akan mengarah ke sana dan kita tidak bisa lepas tangan gitu. Jadi pemerintah itu tetap harus masuk juga karena pemerintah itu memiliki peran yang penting. Baik itu kita mau berbicara legislatif, kita mau berbicara eksekutif. Kenapa mereka penting? Kenapa? Karena pemerintah eksekutif itu mengeluarkan peraturan-peraturan seperti peraturan presiden, peraturan menteri, ya Kepmen, keputusan menteri, ya terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, karena kita berbicara mengenai energi. Sedangkan legislatif itu mereka memiliki peran yang sangat penting juga. Kenapa? Karena mereka adalah badan ya, salah satu lembaga negara ya, legislatif yang mereview, mengkaji dan juga mengesahkan undang-undang. Kita bisa berbicara mengenai presiden, mengenai menteri, tetapi mereka berdua tidak bisa mengesahkan undang-undang sendiri. Undang-undang itu harus disahkan dengan persetujuan dari legislatif. Jadi legislatif itu mereka main peran yang sangat penting. Oleh karena itu,
di dalam periode DPR RI sekarang, ya terutama di Komisi 7 ya dari 2019 sampai dengan tahun 2024, mereka sekarang udah memasukkan namanya Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (UU EBT) menjadi salah satu prolegnas ya, program prioritas legislasi nasional yang akan disahkan dalam waktu dekat. Jadi di dalam administrasi ini mereka targetnya akan mengesahkan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Dan itu akan menjadi Undang-Undang EBT yang pertama. Sebelumnya kita sama sekali tidak memiliki Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Dan itu menjadi landasan hukum ya untuk Indonesia untuk berinvestasi di energi baru terbarukan. Karena sebelumnya kita hanya menggunakan yang namanya peraturan presiden, ya peraturan menteri, ya keputusan presiden, ya tetapi tidak ada undang-undang yang bisa backup, ya yang bisa mendukung investor-investor energi baru terbarukan baik itu secara nasional maupun internasional. Gitu. Jadi itu perlu diingat juga ya bahwa dengan adanya Undang-Undang EBT itu akan mendorong juga investasi-investasi. Ditambah peran dari swasta dan juga peran dari investor-investor internasional, mereka juga akan main peran yang penting di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, pemerintah itu tetap harus main tangan ya. Dalam arti kata hal-hal yang positif ya, seperti mengeluarkan peraturan-peraturan, undang-undang EBT, investor juga perlu masuk, swasta perlu masuk, semuanya perlu masuk gitu supaya kita bisa mendorong penggunaan energi baru terbarukan. Jadi ke depannya kita berharap Indonesia bisa mengarah ke sana, meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan, tetapi di waktu yang sama pemerintah itu tetap harus bisa ya membantu masyarakat secara luas untuk bisa meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan. Jadi pemerintah itu tidak bisa lepas tangan habis itu melihat oh tiba-tiba trennya naik terus, tidak bisa. Kalau misalnya dilepas tangan ya kita mungkin penggunaan energi baru terbarukan tuh bisa turun atau bisa stagnan gitu karena memang kita masih mayoritas menggunakan bahan bakar fosil. Jadi pemerintah tuh tetap harus mereka main peran yang sangat penting baik eksekutif maupun legislatif. Swasta juga perlu berinvestasi karena mereka adalah pengusaha-pengusaha yang akan bantu Indonesia itu untuk mencapai ya target-targetnya, terutama peningkatan penggunaan energi baru terbarukan. Oke Mas Setia. Sebenarnya aku juga setuju sih kalau pemerintah tuh nggak bisa tinggal diam ya, dengan apalagi perkembangan energi baru terbarukan tuh sangat dibutuhkan gitu di Indonesia. Dan tadi tuh aku sempat dengar tentang ini Mas, ada supply ya, tentang supply energi baru terbarukan di Indonesia. Dan aku tuh sempat dapat data Mas dari IRENA. Jadi di sini tuh ada diagram. Kalau diberitahukan renewable energy itu udah mencapai 30% di tahun 2017. Dan mungkin kalau di tahun sekarang udah lebih berkembang ya Mas. Dan ini tuh sebagian besar ada di bioenergi sekitar 82%. Nah, kalau misalkan bisa saya asumsikan di sini tuh agak berat gak sih Mas untuk mengembangkan renewable energy yang lain kayak seperti ada energi geothermal, ada yang cuman 16%, terus ada hydropower yang cuman 2%, dan ada energi angin dan energi solar yang baru di bawah 1%. Nah, kalau misalkan Mas lihat dari kondisi ini tuh, sebenarnya apakah emang seberat itu kah untuk mengembangkan renewable energy supply di Indonesia, Mas? Ya, jadi itu memang semua tergantung ya dengan dinamika ya di Indonesia. Karena tentunya apabila kita ingin meningkatkan ya penggunaan energi baru terbarukan itu ada banyak sekali faktor ya yang dibutuhkan ya supaya energi baru terbarukan itu bisa berkembang pesat ya di dalam negara kita. Kalau kita lihat ya total potensial dari energi baru terbarukan di Indonesia itu sebesar 417,8 gigawatt. Tetapi total kapasitas yang terpasang itu berapa gigawatt? Hanya 10,4 gigawatt, yaitu 2,5% dari total potensial kita. Itu sangat rendah, sangat minim. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya, panas bumi. Dari 23,9 gigawatt, hanya 2.130 megawatt ya yang telah terpasang, yaitu 2,1 gigawatt. 8,9% dari total potensial kita. Nah, jadi itu sangat minim. Bahkan solar, ya, energi surya,
Dari segi total potensial itu sangat besar, 207,8 gigawatt. Tetapi yang dipasang berapa? 153,5 megawatt. Ya, itu juga 0,15 megawatt gigawatt. 0,07% ya dari total potensial energi baru terbarukan kalau kita berbicara mengenai surya. Jadi bagaimana kita ya bisa membantu Indonesia untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan? Lah tentunya itu butuh peran ya dari semua pemangku kepentingan. Apakah pemerintah sekarang memprioritaskan yang namanya EBTKE? Tentunya, karena kalau kita lihat Direktorat Jenderal Ditjen EBTKE itu dibentuk pada tahun 2010 dan sudah berjalan selama lebih ya dari 10 tahun. Udah 11 tahun nih sekarang. Ya, betul. Nah, sedangkan rancangan undang-undang EBT itu telah menjadi program legislasi nasional prioritas 2021 ya. Jadi kalau kita lihat memang RUU EBT itu akan memberikan kepastian hukum dan juga kepastian usaha bagi para investor. Dan DPR itu juga berencana untuk membentuk yang namanya Badan Pelaksana EBT, ya BPEBT, dalam Undang-Undang EBT untuk mengakselerasi pengembangan energi terbarukan berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Jadi harus ada namanya koordinasi dengan lembaga, kementerian dan juga institusi terkait. Nah, otomatis BPEBT itu harus melibatkan perwakilan dari semua pemangku kepentingan, stakeholders yang dapat melihat konteks regulasi, tata kelola sektor energi dan juga kelistrikan, politik energi, dan institusi-institusi di dalam negeri. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, apakah susah atau tidak, semua tergantung dengan situasi kondisi. Dan situasi kondisi itu bisa berubah setiap tahun. Ya, tergantung dengan lembaga negara kita, baik itu mau eksekutif maupun legislatif, karena mereka dua lembaga yang main peran yang sangat penting, baik itu dari level presiden, menteri energi dan sumber daya mineral, dan juga teman-teman kita ya di Komisi 7 DPR RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, dan juga perindustrian. Apakah EBT akan berkembang pesat ke depannya? Ya, tadi kan udah dikasih lihat kan data-data yang tadi disampaikan ya. Kalau kita lihat ya, apakah EBT akan berkembang pesat itu tergantung dengan harga pembelian listrik oleh PLN dan juga akses kepada jaringan. Ya, mungkin teman-teman bertanya lah, kenapa PLN? Kok mereka kelihatannya penting banget sih ya dalam transisi ini? Ya menurut saya mereka sangat penting dan itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena PLN adalah sole off-taker. Mereka adalah pembeli tunggal dari energi baru terbarukan. Dan saat ini PLN itu sudah terbebani oleh permintaan dan pasokan yang tidak seimbang. Excess supply itu namanya kelebihan pasokan listrik, ya terutama dari batu bara, ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya. Tingginya biaya produksi listrik dan tarif listrik tidak naik, dan juga kondisi PLN yang sekarang terbebani dengan hutang yang tinggi. Jadi kalau misalnya PLN diminta untuk membeli EBT yang harganya lebih mahal, ya PLN tentunya bisa kolaps ke depannya kalau misalnya tidak ditangani dengan baik, gitu. Nah, capaian energi terbarukan itu baru mencapai 11,31% pada tahun 2020 ya tahun lalu, dan bahkan 11,3% itu lebih banyak didukung oleh apa? Bahan bakar nabati (BBN) di tahun 2016 dan juga semakin bertambah ketika ada program mandatori B30. Sedangkan untuk pembangkit EBT itu tidak terlalu mendominasi. Kalau kita hanya berbicara pembangkit EBT nih, ya, itu di tahun 2015 kapasitas pembangkit EBT itu sebesar 8.500 megawatt. Sedangkan di tahun 2020 itu terdapat penambahan kapasitas 2.000 megawatt dari EBT. Tapi secara keseluruhan itu masih kecil. Untuk bisa mencapai target 23% ya per tahun 2025, minimal setiap tahun nih kita harus menambah 2.000 megawatt untuk listrik, dan nambah juga untuk biofuel dan co-firing pencampur batu bara dengan biomasa yang lain, gitu. Jadi sebenarnya apa sih langkah-langkah yang dapat kita lakukan nih, gunakan untuk bisa memanfaatkan EBT? Yang pertama, kita bisa meningkatkan bahan bakar nabati nih di sektor-sektor yang masih belum menggunakan B30. Dan melalui Presiden, program B30 itu bisa dinaikkan menjadi B40 maupun B50. Dan juga ada namanya program konversi pembangkit listrik tenaga diesel, PLTD. Kalau kita lihat di daerah-daerah di Indonesia, di daerah-daerah 3T, itu mayoritas masih menggunakan PLTD. Nah, bagaimana kita bisa mengkonversi itu yang sebelumnya menjadi PLTD itu menjadi EBT? Ini program namanya dedieselisasi. Setelah itu apa? Kan seperti yang tadi saya sudah sampaikan. PLN itu memiliki banyak sekali PLTU.
ya, pembangkit listrik tenaga uap, coal-fired power plants. Coal-fired power plants itu masih mendominasi sektor energi kita. Nah, co-firing ya itu menjadi program yang harus terus dilaksanakan. Udah dilaksanakan sekarang, tetapi harus dipertahankan. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu co-firing itu apa, co-firing adalah proses penambahan biomasa sebagai bahan bakar pengganti parsial atau bahan campuran batu bara di PLTU. Nah, biomasa itu kita bisa ambil nih dari limbah pertanian, limbah industri pengolahan kayu, hingga limbah rumah tangga, serta tanaman energi yang ditanam pada lahan kering atau dibudidayakan pada kawasan hutan tanaman energi, ya seperti pohon kaliandra, gamal, dan juga alam toro. Nah, melalui program ini yang sudah dilaksanakan, sudah berjalan, ya, dan kita berharap itu dipertahankan lagi ke depannya, PLN itu bisa mampu untuk dengan cepat ya meningkatkan bauran energi baru terbarukan tanpa melakukan investasi untuk membangun pembangkit baru. Jadi mereka bisa menggunakan pembangkit existing nih, yang udah ada nih, ada banyak PLTU, banyak sekali batu bara. Tidak apa-apa. Jadi kita tetap memanfaatkan PLTU tersebut, tetapi kita ada program co-firing, di mana itu di-mix dengan biomasa, yaitu energi terbarukan, ya, renewable energy. Ya, jadi mereka bisa memproduksi dalam waktu cepat. Nah, apabila kita bisa mencampurkan ini di dalam PLTU, tentunya itu akan meningkatkan bauran energi terbarukan. Dan PT PLN Persero sampai saat ini itu telah menjalankan co-firing, ya, atau pencampuran biomasa dengan batu bara pada 17 PLTU sampai dengan bulan Juni 2021. Udah ada 17 nih. Nah, dari proyek co-firing tersebut, PLN itu udah menghasilkan energi hijau dari ekivalen kapasitas pembangkit 189 megawatt, ya. Jadi sebenarnya apa yang mereka lakukan itu sangat besar gitu. Jadi itulah hal-hal step-step yang memang perlu dilakukan supaya sektor energi terbarukan itu bisa terus berkembang dengan pesat, membantu kita untuk mencapai target-target ke depannya. Dan itu semua tergantung dengan situasi, itu tergantung dengan kondisi, ya. Jadi apabila dikawal dengan baik, tentunya tidak, walaupun tetap ada tantangan, tetapi kita bisa meningkatkan nih porsi EBT. Tetapi kalau misalnya tidak dikawal dengan baik, ya itu akan berat gitu. Jadi semua tergantung dengan situasi dan juga kondisi. Lah, situasi kondisinya apa? Ya seperti yang barusan saya tadi sampaikan. Lah, itu adalah hal-hal yang memang harus kita masukkan ya apabila kita ingin mempertimbangkan ya yang namanya apakah susah atau apakah mudah ya untuk mengembangkan energi baru-barukan ke depannya. Oke, baik Mas Angga. Kalau saya kutip nih Mas dari pernyataan Mas Satya bahwa perkembangan EBT ini memang seharusnya memang ada influence-nya dari pemerintah, baik itu dari secara regulasi maupun dari pihak PLN sendiri, Mas. Tetapi saya juga ingin menyoroti salah satu permasalahan yang mungkin terjadi ketika pengembangan renewable energy di Indonesia. Nah, kalau misalnya saya mengutip beberapa informasi dari Survey Forum 2020, Mas, terkait pengembangan EBT, salah satunya mengenai di geothermal. Mungkin menurut saya ini tidak hanya terjadi di geothermal, namun pengembangan EBT lainnya pun akan berpengaruh kepada hal-hal berikut, yaitu yang pertama dari prospek area yang terletak di wilayah konservasi, ataupun biasanya lain lisensinya yang mereka pada menolak karena hal tersebut itu merusak lingkungan, terutama pada daerah hutan atau wilayah konservasi dan ataupun wilayah perkebunan yang istilahnya mereka menjadi mata pencahariannya pada di sana. Dan mengapa saya mengutip hal ini? Karena saya tinggal di Kabupaten Bandung yang dekat dengan Wayang Windu Geothermal Field, dan menurut saya ini salah satu hal yang penting gitu. Dan beberapa orang di sana juga masih mengatakan bahwa geothermal ini masih menjadi suatu hal yang harmful, tidak hanya untuk lingkungan maupun itu untuk kesehatan manusia itu sendiri. Dan menurut saya ini mungkin salah satu challenge bagi kita gitu, selain apa yang ditampilkan, apa yang terjadi di geothermal, tapi menurut saya hydropower pun menjadi suatu hal yang sama seperti geothermal. Misal dalam pembangunan kapasitas pembangkit listrik tenaga air yang cukup besar, itu kan memerlukan lahan yang besar, dan belum lagi itu akan menyentuh wilayah konservasi maupun perhutanan. Dan menurut saya ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pengembang dari geothermal, hydropower maupun renewable energy di Indonesia. Dan juga yang perlu kita ketahui bahwa edukasi terhadap masyarakat terkait renewable energy itu sebenarnya tidak
tidak menjadi suatu hal yang bahaya gitu, malah akan menjadi menguntungkan gitu di ke depannya. Tetapi berbicara mengenai keuangan ataupun biaya listrik, tadi Mas Angga sudah sebutkan bahwa memang saat ini di Indonesia masih sangat sedikit lebih tinggi gitu ya Mas dibanding sama batu bara, tapi ya ke depannya juga kita berharap PLN bisa menyelesaikan hal tersebut sehingga renewable energy dapat tetap bertahan di Indonesia. Tapi ada hal yang menurut saya ingin saya tanyakan, dan ini menurut saya menarik terkait di society ataupun orang-orang yang berada di lingkungan sana yang akan kita kembangkan EBT. Kira-kira solusi apa sih Mas yang bisa kita tawarkan gitu kepada mereka, dan juga mengedukasi bahwa sebenarnya EBT ini itu bukan menjadi suatu hal yang berbahaya gitu, namun menjadi suatu hal yang akan menguntungkan tidak hanya untuk lingkungan mereka tapi juga untuk kehidupan Indonesia dalam khususnya gitu Mas. Ya, jadi kalau kita lihat ya, panas bumi adalah satu sumber energi baru terbarukan yang memiliki potensi sangat besar di Indonesia. Ya, bahkan kalau kita lihat baca data-data, 40% dari potensi panas bumi di dunia, bukan hanya di Indonesia, di dunia itu ada di Indonesia. Ya, betul. Nah, dari catatan Badan Geologi, potensi panas bumi di Indonesia itu sebesar apa? 23,9 gigawatt. Ya. Itu hingga akhir tahun 2019. Namun, memang yang dimanfaatkan itu baru 8,9%. Nah, itu yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya. Memang ada beberapa permasalahan kalau kita berbicara mengenai panas bumi. Ya seperti kalau kita lihat ya kan di Jawa Barat tuh ada namanya PLTP, Kamojang ya. Jadi itu menjadi salah satu area panas bumi. Dan namun memang ada beberapa permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan apabila kita ingin memanfaatkan panas bumi. Yang pertama, ya, kalau kita melihat ya, memang yang menjadi permasalahan pertama itu pengembang ya, yang mengembangkan panas bumi, mereka harus menanggung biaya infrastruktur. Ya, dan itu belum tentu bisa ditanggung oleh semua investor. Ya, dan itu juga tentunya butuh bantuan dari pemerintah. Nah, setelah itu ada namanya upfront risk dan kebutuhan investasi awal yang sangat besar. Gitu. Setelah itu ada permasalahan juga mengenai beberapa lokasi potensi panas bumi yang ada di kawasan-kawasan konservasi. Ya. Setelah itu ada juga nanti masalah harga. Karena daya beli masyarakat itu masih relatif rendah. Mereka lebih melihat harga listrik dibandingkan sumber listrik. Kalau misalnya mereka bisa membayar listrik lebih murah dari bahan bakar fosil, ya mereka memilih itu dibandingkan energi baru terbarukan yang lebih bersih terhadap lingkungan. Mereka lebih memprioritaskan harga ketimbang sumber energi dan juga emisi gas rumah kaca. Dan saya memahami itu. Gitu. Nah, setelah itu ada juga ketimpangan ya antara kebutuhan listrik ya setempat dengan sumber daya energi panas bumi yang ada. Nah, jadi sebenarnya ya kalau kita melihat secara keseluruhan, memang ya tidak ada sumber energi yang sama sekali tidak ada tantangan-tantangannya. Setiap sumber energi itu pasti memiliki tantangan-tantangannya sendiri. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber energi yang ada, ya, dan kita bisa manfaatkan, ya, dan juga kita bisa ya memberikan solusi-solusi terhadap tantangan-tantangan yang ada. Karena kalau kita mau berbicara mengenai surya, mau berbicara mengenai bayu, hidro, panas bumi, bahkan bahan bakar fosil seperti tentunya batu bara, minyak, gas, itu mereka pasti ada kelebihan dan kekurangan yang masing-masing. Gitu, dan pasti semuanya memiliki tantangannya sendiri. Tetapi mengenai panas bumi, memang pemerintah itu memiliki target yang besar. Ya, kalau kita lihat di dalam Rencana Umum Energi Nasional, itu menargetkan kapasitas terpasang ya PLTP ya pembangkit listrik tenaga panas bumi itu untuk mencapai 7.000 megawatt pada tahun 2025. Ya, dan itu tentunya akan membantu Indonesia untuk mencapai targetnya yaitu 23% EBT pada tahun 2025. Oleh karena itu, apa sih yang menjadi solusi-solusi yang bisa diterapkan agar Indonesia itu bisa mengembangkan dan bisa menggunakan panas bumi? Yaitu apa? Melakukan ya terobosan-terobosan inovasi dan juga menyediakan berbagai kemudahan bagi kontraktor di sektor panas bumi. Kita sudah ada nih investor-investor yang ingin berinvestasi. Mereka sudah mendapatkan pendanaan ya, baik itu dari pemerintahan maupun dari swasta atau dari nasional maupun internasional. Mereka sudah ada. Dan mereka tuh butuh berinvestasi.
Nah, berinvestasi, mereka tuh butuh ada dukungannya dari segi apa, peraturan-peraturan, regulasi, dan tentunya ke depannya apabila undang-undang disahkan, itu juga akan membantu teman-teman yang memang bergerak di bidang panas bumi. Jadi mereka harus diberikan kemudahan untuk bisa berinvestasi. Ya. Nah, setelah itu mereka harus bisa mendapatkan pendanaan, ya baik itu dari pemerintah maupun internasional, dan mereka harus dapat kepercayaan dari bank-bank supaya mereka bisa meminjam duit untuk bisa berinvestasi di panas bumi. Nah, Oke. itu adalah hal-hal yang memang harus dilakukan baik itu oleh pemerintah, dari swasta, ya, untuk bisa mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, ditambah setelah itu, memang penolakan masyarakat itu kalau saya lihat itu ditimbulkan karena mungkin mereka masih belum terlalu aware ya dengan potensi dari panas bumi dan juga manfaat dari panas bumi. Nah, kalau kita lihat ya, panas bumi itu adalah sumber energi yang renewable, berkelanjutan. Dan juga pembangkit listrik tenaga panas bumi itu dikembangkan di dalam closed system. Beda ya dengan bahan bakar fosil yang di open system. Jadi mereka itu sebenarnya terintegrasi dengan lingkungan gitu. Jadi mereka tidak merusak lingkungan. Nah, itu yang harus disosialisasikan. Nah, setelah itu kalau kita lihat ya di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi itu tertulis ya bahwa PLTP itu agar dapat dilaksanakan di area hutan produksi, hutan lindung, dan juga hutan konservasi. Jadi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 itu membantu juga ya kepada kontraktor panas bumi untuk bisa berinvestasi. Tetapi apa sih yang perlu dilakukan oleh para kontraktor ya untuk bisa membantu masyarakat yang ada di sekitarnya. Jangan sampai investornya berinvestasi, mendapatkan panas bumi, menyediakan listrik, mereka mendapatkan untung dari itu, tapi masyarakat di sekitarnya mereka tidak mendapatkan untung. Oleh karena itu, para kontraktor panas bumi harus bisa melakukan namanya apa? Program kesejahteraan masyarakat dan corporate social responsibility (CSR). Dan juga mendorong pemerintah daerah untuk dapat memaksimalkan penggunaan pendapatan daerah dari bonus produksi. Itulah yang harus dilakukan. Dan itu perlu dikawal oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, dari para investornya, K3S-nya ya, kontraktor-kontraktornya, ya supaya masyarakat di sekitar itu bisa merasakan dampak yang positif dari pengembangan panas bumi. Jadi bukan hanya dari segi kita dapat listrik, tetapi mereka juga bisa mendapatkan hal-hal yang sifatnya produktif seperti program-program sosial, corporate social responsibility, pemerintah daerah mendapatkan keuntungan dari proyek panas bumi ya, pembagian untuk pemerintah daerah, dan itu bisa digunakan untuk apa? Untuk infrastruktur, untuk pendidikan, untuk hal-hal yang sifatnya sangat menguntungkan bagi masyarakat di daerah. Nah, sedangkan untuk bisa menarik investasi-investasi di sektor panas bumi, lah pemerintah itu harus apa? Menyediakan berbagai macam insentif seperti apa? Di bidang fiskal ya, seperti tax allowance, pembebasan pajak bumi dan bangunan, PBB, serta bea masuk impor untuk hal-hal yang diimpor dari luar negeri. Nah, lalu untuk dapat mengurangi resiko kontraktor, pemerintah juga harus bisa menginisiasi apa? Pembangunan PLTP yang mana proses pengeboran dilakukan oleh pemerintah. Itu untuk mengurangi resiko. Gitu. Nah, sekarang pemerintah itu sedang menyiapkan peraturan presiden Perpres untuk meregulasi kembali harga energi terbarukan. Ya, dan ini dilakukan untuk apa? Untuk menarik investasi di sektor EBT, termasuk pada pengembangan panas bumi. Gitu. Jadi sebenarnya dengan melakukan semua ini ya, seperti sosialisasi kepada masyarakat, terus adanya program sosial, program corporate social responsibility, dan juga pendapatan pemerintah daerah digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, ya itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh semua sektor ya, dan juga mengurangi resiko dari para investor untuk bisa meningkatkan panas bumi supaya bisa apa? Tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga bisa mendapatkan acceptance, ya bisa diterima oleh masyarakat yang ada di sekitar. Gitu. Jadi itu poin-poin yang penting dan juga harus diketahui ya oleh semua pihak apabila kita ingin mengembangkan PLTP yang potensinya sangat besar dan kita memang memiliki target yang ambisius ya, yaitu untuk meningkatkan yang sekarang dari 2.300 ya menjadi 7.000 megawatt ya pemasangan PLTP pada tahun 2025. Untuk apa? Untuk membantu kita untuk mencapai
Rencana Umum Energi Nasional kita, RUEN. Oke. Mas Hangga, itu sebenarnya aku setuju banget sih sama sama solusi-solusi dari Mas Hangga, karena kalau dilihat juga kan banyak juga ya kayak pemerintah daerah sama pemerintah pusat tuh kadang-kadang masih kurang sinkron tentang membantu dari sisi konstruksinya dan yang lain-lainnya kayak gitu. Dan diharapkan nanti ke depannya renewable energy untuk pengembangannya bisa lah ya lebih baik lagi. Dan mungkin kita udah terlalu banyak nih Mas ngomongin tentang environment aspect. Nah, kayaknya kita perlu pindah ke topik selanjutnya, yaitu adalah topik teknologi aspek. Nah, kayaknya Mas boleh nggak sih menjelaskan nih dan kasih tahu nih buat para penonton kayak sebenarnya tuh di Indonesia energi terbarukan mana sih yang tumbuhnya tuh tumbuh pesat banget gitu, dan terutama di bidang teknologinya. Jadi kalau kita berbicara ya mengenai energi terbarukan secara keseluruhan, memang kita melihat ada peningkatan ya dari setiap sumber energi terbarukan yang ada. Gitu. Jadi, baik itu kita mau berbicara mengenai surya, mau kita berbicara mengenai bayu, mau kita berbicara mengenai panas bumi, itu mereka semua mengalami peningkatan. Tetapi tentunya memang ada beberapa sumber energi ya yang mungkin mereka memiliki kapasitas terpasang lebih besar dibandingkan yang lain. Jadi untuk saat ini panas bumi dan juga hidro yang merupakan dua sumber energi terbarukan ya. Kalau kita lihat dari total kapasitas terpasang mereka itu paling besar ya dari total potensial EBT. Hidro itu ada sekitar 6.121 megawatt atau 8,16% dari total potensial. Sedangkan panas bumi itu seperti yang saya tadi sampaikan, 2.130 megawatt, 8,9% dari total potensial 23,9 gigawatt. Jadi dari kedua energi tersebut ya, itu memang mereka memiliki total kapasitas terpasang ya dari segi presentasi dibandingkan potensial yang paling besar dibandingkan sumber energi lainnya. Terkait dengan teknologi, kita sudah memiliki teknologi untuk surya ya, untuk hidro, bayu dan juga panas bumi yang sudah maju dari segi teknologi. Kenapa? Kita sudah berinvestasi di panas bumi 20-an tahun. Kita juga udah lama berinvestasi di bayu ya, solar dan juga wind. Gitu. Kita memiliki teknologinya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari segi teknologi dan juga dari segi total kapasitas terpasang, itulah sumber-sumber energi yang memang telah dimanfaatkan ya. Seperti apa? Hidro dan juga panas bumi. Jadi kalau kita lihat dari segi teknologi, dari segi investor, pendanaan, dari segi pemerintah, kita sudah melakukan banyak hal ya untuk dapat mengembangkan energi terbarukan. Tapi memang yang sekarang ya yang ada di depan itu ada panas bumi dan juga ada hidro. Oke, Mas Satya. Saya juga mendapat banyak info juga nih terkait perkembangan geothermal karena memang saya memiliki interest tersendiri terkait geothermal. Di Indonesia sendiri sih sudah ya banyak dikembangkan teknologinya khususnya pada sektor pada pengembangan geothermal pada skala kecil dan itu sudah dirancang oleh pemerintah hingga tahun 2024 dengan menyebutkan bahwa akselerasi pembangunan geothermal di Indonesia salah satunya itu mengenai organic transition cycle dan menurut saya itu salah satu terobosan yang baru yang mengingat bahwa tidak semua potensi geothermal di Indonesia itu memiliki kapasitas yang sangat besar gitu. Terkadang kan hanya sedikit gitu ya Mas ya, nggak seperti Kamojang ataupun Wayang Windu dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu kayak sebuah terobosan dan itu kayaknya perlu kita jaga dan perlu kita monitoring ya Mas ya untuk terkait teknologi. Dan juga dari Pertamina sendiri juga ada salah satu teknologi perhitungan flow meter dan menurut saya itu sangat flow dari fluidanya. Dan itu menurut saya sangat bagus untuk dikembangkan sih dan kayaknya perlu kita diskusikan nanti dengan yang lebih expert dan thank you Mas Satya juga udah spill terkait teknologi di sini. Tapi Mas Satya mungkin aku sedikit ingin tanya soal teknologi. Apakah menurut Mas Satya teknologi-teknologi yang sudah diterapkan di Indonesia itu sudah memberikan performa terbaik gitu untuk produksi renewable energy di Indonesia, baik itu geothermal, hydropower ataupun energi lainnya yang bisa dikembangkan di Indonesia? Ya, kalau saya berbicara ya mengenai teknologi ya, terutama mengenai teknologi panas bumi dan juga teknologi hidro, itu memang
ada beberapa teknologi yang sudah digunakan di Indonesia yang menurut saya sangat efektif ya. Seperti apa? Yang pertama, kalau kita lihat ya, seperti dry steam power plants ya, yaitu kalau kita lihat ya, ini adalah uap panas ya, steam ya, yang langsung diarahkan ke turbin ya, dan juga supaya bisa mengaktifkan generator untuk apa? Untuk bisa menghasilkan listrik dengan cara yang lebih efisien. Nah, sedangkan sisa panas yang datang dari production well itu dialirkan lagi kembali ke dalam reservoir juga melalui injection well. Dan ini memang sudah ada selama lebih dari 100 tahun ya. Itu pertama kali digunakan itu udah bahkan jauh sebelum kita merdeka. Itu teknologi yang kita pakai. Yang kedua apa? Flash steam power plants. Ya. Itu menjadi salah satu teknologi yang kita gunakan, yaitu apa? Fluida ya. Fluida misalnya air panas ya, alam hot spring dengan suhu di atas ya 1750 derajat Celcius yang digunakan untuk apa? Sebagai sumber pembangkit flash steam power plants. Nah, ini akan digunakan ya ke dalam tangki flash dan juga tekanannya lebih rendah sehingga apa terjadi uap panas secara cepat. Uap panas lebih cepat, otomatis mereka bisa menghasilkan listrik yang lebih cepat. Itu akan menggerakkan turbin kan. Nah, dan turbin itu akan mengaktifkan generator yang kemudian menghasilkan listrik. Gitu. Dan setelah itu sisa panasnya itu akan dipakai masuk kembali ke dalam reservoir melalui injection well ya, dan itu tentunya menjadi teknologi yang juga kita gunakan. Nah, yang ketiga apa? Binary cycle power plants, BCPP. Ya, mereka menggunakan teknologi yang berbeda ya. Kalau kita berbicara mengenai dua teknologi yang saya sebut sebelumnya, yaitu apa? Dry steam dan juga flash steam. Nah, kalau dari segi teknologi BCPP ini ya, kita lihat ini air panas ya atau uap panas itu memang berasal dari sumber produksi ya, production well. Nah, itu tidak pernah menyetor turbin. Jadi air panas bumi yang digunakan untuk memanaskan apa yang disebut dengan working fluid ya pada heat exchanger. Nah, itu tentunya working fluidnya itu akan menjadi panas dan juga menghasilkan uap berupa flash. Nah, uap ini itu dihasilkan oleh heat exchanger ya, dan itu akan dialirkan ya untuk memutar turbin dan juga menggerakkan generator untuk menghasilkan apa? Sumber daya listrik. Dan ini dihasilkan oleh heat exchanger ya yang disebut sebagai secondary binary fluid. Ya, dan ini juga merupakan sistem yang tertutup, closed system. Jadi tidak ada yang dilepas ke atmosfer. Itu perlu diingat. Nah, keunggulannya apa sih BCPP? Nah, keunggulannya itu mereka dapat dioperasikan pada suhu rendah, yaitu 90 sampai dengan 1750 derajat Celcius. Sebelumnya kan 1750 derajat Celcius. Nah, jadi tapi ini memang menggunakan kalau kita lihat dioperasikan pada suhu yang lebih rendah. Nah, itulah adalah 3 teknologi yang memang kalau kita lihat itu adalah teknologi-teknologi yang digunakan di dalam pembangkit listrik tenaga panas bumi kita, dan itu sudah digunakan udah puluhan tahun. Jadi ini bukan sesuatu yang baru digunakan tahun ini udah puluhan tahun digunakan. Gitu. Jadi itulah teknologi-teknologi yang kalau saya lihat ya 3 teknologi tersebut yang digunakan di panas bumi yang menurut saya sangat efektif dan efisien gitu. Dan kita berharap akan ada terobosan-terobosan, inovasi-inovasi yang baru yang bisa dapat meningkatkan penggunaan energi panas bumi, karena saya lihat itu menjadi salah satu sumber energi masa depan kita. Dan kalau kita lihat dari kapasitas terpasang itu merupakan EBT yang terbesar ya dari segi kapasitas terpasang ya dari total potensial dibandingkan sumber energi lainnya. Kalau kita lihat Pertamina dulu perusahaan migas, tetapi sejak 2012 itu sudah menjadi perusahaan energi. Kenapa? Karena Pertamina itu sudah memiliki yang namanya Pertamina Geothermal Energy, PGE. PGE, apakah itu migas? Bukan. PGE adalah energi baru terbarukan. Gitu. Nah, dikarenakan Pertamina sekarang udah berinvestasi di energi baru terbarukan, semenjak tahun 2012, itu sekarang udah menjadi namanya apa? Energy company, perusahaan energi, bukan perusahaan migas. Dan itu yang telah terjadi terhadap banyak sekali K3S, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Mereka sekarang ada transformasi yang sebelumnya menggunakan bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan. Jadi itu perlu diingat ya, dan saya berharap teman-teman dari Universitas Pertamina itu untuk tetap semangat mempelajari betul sektor energi, memahami betul apa sih target-target kita ke depannya, visi misi kita itu apa, dan apa sih kendala-kendalanya, tantangan itu apa, dan bagaimana kita membutuhkan peran dari semua pemangku kepentingan, baik itu dari lembaga negara kita, eksekutif, legislatif, maupun dari swasta, dari bank ya, dan juga terkait dengan teman-teman yang bergerak di organisasi-organisasi untuk mendukung perkembangan
energi baru terbarukan. Ya, jadi saya berharap teman-teman tetap mempelajari betul mengenai EBT dan jangan dipungkiri bahwa kita udah transisi ya menuju energi baru terbarukan ya, dan juga walaupun memang kita adalah negara yang sangat bergantung dengan bahan bakar fosil, tetapi kita memang ke depannya berharap kita bisa pelan-pelan bertransisi. Perlu diingat, Indonesia adalah negara yang sangat-sangat bergantung dengan bahan bakar fosil. Kita tidak bisa meninggalkan bahan bakar fosil dalam hitungan minggu, bulan, tahun. Ya, ini butuh puluhan tahun. Ya, karena memang kita adalah negara yang berbasis bahan bakar fosil. Tetapi bahan bakar fosil itu dilihat sebagai apa? Mesin penggerak ekonomi, prime mover economy. Ya, penggerak roda ekonomi kita. Karena bahan bakar fosil itu digunakan di banyak sekali industri-industri dan mereka main peran yang sangat penting karena harganya rendah dan juga kita memiliki supply yang banyak bahan bakar fosil. Itu sangat dibutuhkan. Nah, tetapi memang dikarenakan ada dampaknya yang kurang baik terhadap lingkungan, kita mulai pelan-pelan bertransisi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan. Kita menggunakan gas nih sebagai energi transisi, energi di tengah-tengah, karena itu menjadi energi fosil paling bersih dibandingkan sumber energi lainnya. Dan kita harus bisa menggunakan teknologi-teknologi supaya pembangkit listrik kita yang sudah ada sekarang, yang existing, ya, yang kita gunakan, kita manfaatkan, itu bisa mengurangi emisi gas rumah kaca kita. Jadi kita tetap menggunakan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu menjadi penggerak ekonomi kita, itu menjadi mayoritas sumber energi kita dari bahan bakar fosil. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Kita lihat target-target Indonesia, 2025, 23% energi baru terbarukan. Mayoritas masih bahan bakar fosil. 2050, targetnya berapa? 31%. Mayoritas masih bahan bakar fosil. Jadi bahan bakar fosil itu tidak bisa dilupakan. Kita masih sangat membutuhkan, namun karena kita ada komitmen nasional, komitmen internasional, kita udah ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Kita sekarang sudah mengarah ke energi baru terbarukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Tidak apa-apa, kita ada banyak sekali PLTU, ada banyak sekali pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil, tetapi bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pembangkit listrik bahan bakar fosil. Ya, jadi kita tidak bisa dipungkiri dan kita tidak bisa benar-benar shutdown semua bahan bakar fosil. Karena kalau kita shutdown semua bahan bakar fosil, ekonomi kita akan collapse. Ya, kita tidak akan mendapatkan listrik. Ya, kita tidak bisa ngecas iPhone kita, laptop kita tidak bisa nonton TV, kita tidak bisa melakukan apa-apa, AC kita tidak bisa nyala. Itu dampaknya kalau misalnya kita benar-benar shutdown supaya kita bisa 100% menggunakan energi baru terbarukan yang secara persentase masih minim. Jadi perlu diingat, kita butuh bahan bakar fosil. Tetapi sekarang PR-nya apa? Bagaimana kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari bahan bakar fosil dan membantu pemerintah untuk mencapai target-targetnya supaya ke depannya, puluhan tahun ke depannya, EBT porsinya itu bisa lebih besar dibandingkan porsi EBT sekarang. Gitu. Jadi itu perlu diingat, ya. Dan bagaimana kita bisa ya mengembangkan teknologi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil, yaitu apa? Carbon pricing. Kenapa kok kita butuh carbon pricing? Lah, pemerintah Indonesia ya, kalau kita lihat nih, butuh sekitar 3.307,2 ya. 3.300,2 triliun rupiah atau setara dengan 228,1 miliar dolar Amerika Serikat untuk melaksanakan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2018 sampai dengan 2030. Atau sekitar berapa? 254,4 triliun rupiah, ya 17,55 miliar rupiah per tahun, setiap tahunnya. Dan tentunya pembiayaan publik ya untuk dapat menurunkan emisi gas rumah kaca nasional itu membutuhkan pendanaan di luar dari APBN. Ya, ini namanya carbon pricing. Perlu diingat. Ya, dan ini masuk ya, carbon pricing itu berasal dari mana sih sebenarnya? Carbon pricing ya, itu benar-benar didorong betul oleh undang-undang kita. Ya, yaitu peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2017 tentang apa? Instrumen ekonomi lingkungan hidup. Ya. Jadi itu perlu diingat. Ya, dengan pasal 52 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan atau emisi dilaksanakan paling lambat dalam 7 tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah ini. Ya. Dan pasal 21 itu menyatakan bahwa pemangku kepentingan bidang energi yang mencapai keberhasilan penurunan emisi gas rumah kaca dapat diberikan penghargaan. Ini yang mendorong namanya apa? Carbon pricing.
carbon pricing ya itu untuk membantu kita untuk mencapai target mitigasi emisi gas rumah kaca. Dan ini diperlukan oleh semua peran serta keterlibatan dari swasta non-party stakeholder (NPS). Nah, untuk mendorong hal tersebut ada insentif untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yaitu carbon pricing. Gitu. Carbon pricing itu ada 2 jenis, cap and trade dan juga carbon tax. Kalau kita berbicara ya mengenai konsep dari cap and trade ya, konsep umum dari sistem perdagangan emisi gas rumah kaca, apabila kita lihat emisi pembangkit A ada surplusnya, mereka bisa jual beli emisi, bisa jual emisi mereka. Sedangkan kalau misalnya pembangkit B itu mereka ada defisit emisi, mereka bisa beli emisi tersebut atau offset dari proyek EE atau EBT, atau mereka bisa kena denda. Nah, itulah konsep dari cap and trade. Sedangkan carbon tax itu pajak yang dikenakan atas pemakaian bahan bakar berbasis karbon seperti produk-produk olahan yang menggunakan bahan bakar fosil minyak bumi, gas, dan batu bara, dan juga ini menjadi upaya supaya pemerintah itu bisa mengurangi emisi karbon saat ini. Nah, dengan adanya carbon pricing yaitu cap and trade dan juga carbon tax, kita bisa enable yang namanya CCUS, Carbon Capture, Utilization, and Storage, yaitu teknologi yang dapat menangkap CO2 yang telah dilepaskan ke atmosfer. Nah, Indonesia sebagai negara yang berbasis bahan bakar fosil, mayoritas menggunakan bahan bakar fosil, kita sangat membutuhkan bahan bakar fosil, dan ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Target-target kita itu masih, kalau kita lihat dari persentase, itu EBT masih minim, kalaupun kita mencapai target-target kita. Bahan bakar fosil masih mendominasi. Nah, tetapi karena ada komitmen nasional, komitmen internasional, bagaimana kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembangkit listrik yang udah ada sekarang. Ya kan kita tidak akan bisa beralih ke energi baru terbarukan dalam waktu dekat. Ini butuh puluhan tahun, gitu. Bahkan di atas 2050 baru bisa, gitu. Nah, oleh karena itu pembangkit listrik bahan bakar fosil sekarang itu perlu menurunkan emisi gas rumah kacanya. Menggunakan apa? Teknologi-teknologi seperti carbon capture, utilization, and storage. Ya, dan itu bisa membantu Indonesia untuk tetap menggunakan bahan bakar fosil, namun tingkat emisi karbon dioksidnya itu dikurangi. Dan ini butuh dukungan dari apa? Dari pemerintah juga melalui kebijakan-kebijakan dan juga peraturan. Kita juga harus mengurangi subsidi ya terhadap batu bara. Ya, dan juga meningkatkan subsidi terhadap energi baru terbarukan. Dan ini tentunya akan benar-benar bermanfaat dan akan meningkatkan betul ya yang namanya penggunaan energi baru terbarukan. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada program co-firing juga ya di PLTU. Jadi PLN tidak perlu membangun pembangkit listrik yang baru, tetapi bisa menggunakan pembangkit listrik yang ada untuk meningkatkan porsi energi baru terbarukan. Jadi itu di mix antara PLTU ya, uap, coal, fire power plants dengan biomasa. Dan juga ada program dedieselisasi ya, mengkonversi PLTD menjadi energi baru terbarukan. Nah, itulah adalah program-program ya dari banyak program yang bisa dilaksanakan ya oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan energi baru terbarukan. Jadi saya berharap ya dengan adanya teknologi-teknologi juga nih ya seperti blue hydrogen. Ya, tadi kan saya ditanya tentang hydrogen. Lah, untuk hydrogen itu kita bisa menggunakan blue hydrogen. Blue hydrogen itu apa sih? Jadi blue hydrogen is derived from apa? Natural gas. Melalui proses namanya steam methane reforming (SMR). Nah, jadi apa ini maksudnya? Jadi gas itu di-mix dengan steam menghasilkan apa? Hydrogen and carbon monoxide. Setelah itu, hydrogen and carbon dioxide are formed dengan steam ya, supaya CO2-nya bisa di-remove, ditransport ya, di-store, dan itu akan menghasilkan apa? Pure hydrogen yang bisa kita gunakan untuk apa? Menghasilkan listrik dari apa? Hydrogen. Ini konsep namanya blue hydrogen. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita menggunakan CCUS, blue hydrogen itu produces hampir 0 emisi. Ya, jadi sebenarnya ini adalah hal-hal yang bisa kita gunakan nih untuk dapat meningkatkan yang namanya generasi listrik, meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan, tetap bisa menggunakan bahan bakar fosil karena kita ekonomi berbasis bahan bakar fosil, tetapi mengurangi emisi gas rumah kaca yang ada. Kenapa? Karena persetujuan Paris itu berbicara mengenai pengurangan emisi, bukan 0 emisi loh, pengurangan emisi. Jadi sekarang fokusnya apa? Mencapai target-target kita, mengurangi emisi gas rumah kaca, menggunakan teknologi-teknologi pembangkit listrik yang ada sekarang,
meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan, tetapi tentunya kita tidak bisa meninggalkan bahan bakar fosil karena ekonomi kita akan kolaps apabila kita meninggalkan bahan bakar fosil. Tetap menggunakan itu, tapi kita menurunkan emisi gas rumah kaca. Gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu saya sampaikan, itu menjadi key takeaways dari presentasi saya dan juga dari apa yang sudah saya sampaikan ya kepada teman-teman sekalian. Oke, oke, sangat komprehensif sekali Mas Angga untuk penjelasannya. Jadi sebenarnya saya ingin bertanya satu hal lagi, tapi singkat saja mungkin Mas, terkait tema kita hari ini juga berkaitan tentang energi mix Indonesia di tahun 2025. Seberapa yakin Mas Angga terhadap energi mix 2025 untuk Indonesia? Mungkin singkat saja ya Mas. Ya, kalau saya itu semua tergantung dengan situasi dan kondisi. Apabila ada peran ya dari dua lembaga negara kita, eksekutif, legislatif, di mana kita mengeluarkan peraturan-peraturan dan juga kita mengeluarkan baik itu dari tingkat presiden maupun menteri dan juga keputusan menteri yang sangat bermanfaat ya bagi energi terbarukan, dan dari legislatif mereka bisa mendorong dan juga bisa mengesahkan undang-undang EBT di dalam periode mereka sekarang, di mana mereka menjabat dari 2019 sampai dengan 2024, dan kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi ya seperti carbon capture, utilization, and storage dengan adanya carbon pricing seperti carbon tax dan juga cap and trade. Kita bisa memanfaatkan betul yang namanya blue hydrogen di Indonesia untuk bisa mengurangi emisi gas rumah kaca, dan juga kita bisa memberikan insentif-insentif ya, baik itu secara fiskal maupun non-fiskal terhadap investor-investor EBT. Saya yakin kita bisa mencapai target 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050 yang menjadi bagian dari rencana umum energi nasional kita. Tetapi apabila kita tidak bisa melaksanakan hal-hal seperti itu, akan sangat berat untuk bisa mencapai target itu. Dan bahkan kita bisa ya kita bisa benar-benar move backwards kalau misalnya kita tidak ya mengeluarkan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, undang-undang, insentif-insentif baik fiskal maupun non-fiskal yang bisa benar-benar mengakselerasi penggunaan energi baru terbarukan. Jadi semuanya tergantung dengan situasi dan kondisi, dan ini tugas dari kita semua untuk bisa mengawal semua pemangku kepentingan untuk mengarah ke direksi ya, dan juga tentunya kepada target-target yang akan mendorong ya penggunaan energi baru terbarukan supaya kita bisa mencapai target di dalam rencana umum energi nasional kita, yaitu 23% pada tahun 2025 dan juga 31% pada tahun 2050. Oke, saya setuju dengan pendapatnya Mas Satya terkait kita sebenarnya optimis untuk mencapai bauran energi di 2025, namun memang mengikuti situasi dan kondisi dan juga bagaimana cara pemerintah ataupun semuanya itu bisa mendukung perkembangan renewable energy di Indonesia. Oke, Mas Satya, mungkin sebelum kita tutup, saya izin summarize dulu diskusi kita pada siang hari ini terkait energi baru terbarukan. Ya, saat ini seluruh dunia sudah melakukan transisi dari fosil energi menuju ke renewable energy, dan Indonesia pun tidak terlepas dari hal tersebut. Dan juga transisi energi ini juga merupakan salah satu komitmen global dalam menjaga kenaikan temperatur global yang telah disepakati dalam Paris Agreement, dan juga bahkan mungkin targetan ini perlu kita jaga supaya Indonesia masih tetap pada prinsipnya, yaitu mengenai ketahanan energi, kemandirian energi, dan juga satu hal yang paling penting yaitu ketahanan energi, Mas ya. Oke, dan juga pemerintah juga tentunya nggak bisa tinggal diam terkait EBT ini. Yang terbaru saat ini juga terdapat undang-undang EBT yang akan masuk ke dalam prolegnas, dan kita harapkan juga hal ini dapat mempercepat perkembangan EBT di Indonesia, dan juga tantangan-tantangan yang terjadi di society tidak hanya di pemerintahan, namun juga tantangan-tantangan di society memang perlu diselesaikan ya dengan cara yang mungkin akan menguntungkan bagi masyarakat maupun para pemegang dari kontrak tersebut. Dan juga kalau saya tadi kutip beberapa teknologi, sebenarnya Indonesia sudah maju juga ya, apalagi di geothermal ada dry system, flash steam system, terus juga BCPP, dan juga tentang blue hydrogen menurut saya itu menarik dan bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya mungkin, Mas Satya. Okay, maybe Mas Satya, I'm very glad to be here, and yeah, I think it is the comprehensive discussion between you and Chai. And what about you about discussion, Chai? Yeah, it's an interesting topic for me, Ferdi, because I just found out now deeper about renewable energy, especially in environmental and production technology aspect.
And I guess with this discussion, I've got more insights and knowledge about it. And hopefully those of you who watch this video also feel the same with me. Okay, absolutely. I think it is a comprehensive discussion about renewable energy in Indonesia, especially to how the current condition of renewable energy in Indonesia, challenges to develop that, and how the government should do the energy development. Therefore, we can increase our energy usage by renewable energy. So thank you so much, Mr. Hangga, to coming here, and Thank you. I'm glad to be here. And last one, what do you want to say to our viewers regarding the discussion? Well, first and foremost, I would like to say thank you to Ferdiancha, to Shai, as well as to Giovanni, and to everyone from the Department of Educational and Training Society of Petroleum Engineers, SPE, in Pertamina University for inviting me to attend as a speaker in your event. It is definitely a pleasure for me to be able to discuss about new and renewable energy in Indonesia, our potential, going forward, as well as our challenges and ways to mitigate as well as reduce the challenges that we have, as well as push for more clean and renewable energy. I mean, although we are a fossil fuel dependent economy, a majority of our energy comes from fossil fuels, and that will not go away for many decades to come. However, now our task at hand is to try to be able to reduce the amount of greenhouse gas emissions that get emitted into the atmosphere from our fossil fuel fired power plants in order for us to meet our Paris Agreement, which is stipulated in law number 16 of 2016, where we have a target of reducing greenhouse gas emissions as big as 29% by 2030 or 41% with international assistance. Remember, the Paris Agreement wants us to reduce greenhouse gas emissions, not reach 0%. And so we can still take advantage of the existing energy infrastructure that we have, the energy resources that we have. We're a country that is highly dependent on fossil fuels. We still need fossil fuels. And so the solution becomes how we can reduce the amount of greenhouse gas emissions that gets emitted into the atmosphere from our fossil fuel fired power plants, as well as slowly transition to an economy that is based more on new and renewable energy. And I think one of the energy sources that we can take advantage of is gas. Gas is seen as a transition energy, not just in Indonesia, but across the world, and it's highly regarded in every aspect. And I'm very happy that Indonesia is moving in that regards. And in order for us to be able to do that, we'll need technology, right? And in order for us to be able to use technology such as the carbon capture, utilization, and storage, as well as the blue hydrogen, we are going to need carbon pricing, such as cap and trade and carbon tax, to be able to really incentivize the use of technology to be able to reduce the amount of greenhouse gas emissions that gets emitted into the atmosphere from our fossil fuel fired power plants. So it is definitely a privilege for me to be able to share to each and every one of you. It's a pleasure, and I hope that we can maintain our communication. And for all of the viewers, if you have any further questions, feel free to contact me. You can contact me on Instagram. It's that Satya Hanggayuda. You can also contact me on LinkedIn at Satya Hanggayuda Widyaputra. And if you ever need me to come speak at your event, feel free to contact me again. I'll be more than happy to share with students from the Pertamina University as well as the broader society. So once again, I would like to say thank you. Take care, stay safe, and stay healthy. Okay, Mr. Hangga, I will follow you later. And thank you so much, Mr. Hangga, to come in here. It's an honor for us. So this is the end of our podcast, guys. If you guys have any input or message that you want to tell us, you can leave it on the comment, and don't forget to like this podcast, subscribe our channel, and wait for the next podcast. Thank you for watching till the end, and see you on the next Speak Out. Bye-bye. Bye-bye.